Yo, selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 Part 54. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang presenter yang menginformasikan tentang turnamen kejuaraan dunia Pokemon yang akan dilaksanakan kembali. Pada turnamen kali ini yang akan bertanding adalah Kibana sebagai peserta peringkat 8 dan yang akan menjadi musuhnya adalah Satoshi yang berada di peringkat 9. Siaran tersebut disaksikan orang-orang di lab penelitian Sakuragi. Kemudian presenter itu meminta tanggapan atau penilaian dari Dande sebagai orang terkuat di kejuaraan dunia Pokemon saat ini mengenai pertandingan antara Kibana melawan Satoshi. Menyaksikan hal tersebut, Go sangat antusias, sementara Koharu bertanya-tanya karena tak melihat keberadaan Satoshi di lab penelitian. Lalu Shin berpindah ke Satoshi yang nampaknya sedang melatih Pokemon-Pokemonnya di Taman Sakuragi. Tak berselang lama Koharu dan Go datang menyusul, sekaligus mereka membawa cemilan untuk Pokemon-Pokemon di Taman Sakuragi. Nampaknya kedatangan mereka tak menghentikan latihan yang dilakukan oleh Pokemon-Pokemon Satoshi. Lalu Go dan Koharu menawarkan ke Satoshi untuk beristirahat. Di sela-sela istirahat, tiba-tiba Lucario mengajak Esbun untuk bertarung. Nampaknya di sana semangat Lucario sangat membara untuk bisa menjadi lebih kuat. Di sisi lain, tiba-tiba tanpa sebab si Eevee milik Koharu juga ikutan bertarung dengan Keromatsu milik Go. Dan hal tak terduga terjadi. Keromatsu berevolusi menjadi Gekogashira di saat bertarung dengan Eevee. Melihat kejadian itu, Satoshi nampak bengong menyaksikan evolusi Keromatsu. Ternyata Satoshi teringat dengan Pokemon favoritnya yang tak lain adalah Gekoga. Dan seketika itu juga ia langsung mengajak Lucario untuk menemuinya. Kemudian sekilas kita diperlihatkan siluet Gekoga. Kemudian mereka pun berangkat ke prefektur Kalos. Di dalam pesawat, Satoshi memberitahu Go tentang indeks Gekoga miliknya. Di sana Go juga baru mengetahui fakta jika petualangan Satoshi di Kalos bersama Gekoga. Lalu Go menanyakan ke Satoshi kenapa dirinya akan menemui Gekoga bersama Lucario. Di sana Satoshi menjawab jika ia merasa aura Gekoga sama miripnya dengan aura Lucario. Di sisi lain, Shin berpindah di prefektur Galar, kota Knuckle. Di sana nampaknya Kibana sedang dikerumuni oleh para fansnya yang meminta foto dan menyemangatinya. Tak berselang lama ia pun masuk ke dalam gym. Di dalam sana Kibana berbicara ke dirinya sendiri terkait trainer yang bisa memikat hati Dande dan memiliki pencapaian secepat itu. Yang tak lain ia maksud adalah Satoshi. Atas dasar itu Kibana tak ingin meremehkan Satoshi. Lalu Kibana mengeluarkan Pokemonnya. Setelah beberapa saat ia memandangi foto selfie-nya yang dimana memiliki makna menyedihkan, yakni terkait kekalahannya melawan Dande. Dan momen penyesalan itulah yang membuat Kibana memegang prinsipnya sampai sekarang untuk tidak akan kalah kembali. Lalu ia pun mulai untuk berlatih dengan Duraludon. Singkat cerita, Shin berpindah di prefektur Kalos. Nampaknya Satoshi dan Go telah sampai di dalam hutan. Lalu mereka memulai pencarian untuk menemui Gekoga. Nampaknya hari mulai gelap dan mereka memutuskan untuk camping di dalam hutan.
Go nampak ragu jika mereka bisa menemukan Gekoga, tapi Satoshi membantah jika ia pasti akan menemukannya, karena Gekoga memiliki perasaan yang kuat dengannya. Satoshi juga sedikit mengingat bahwa Keromatsu merupakan Pokemon pertamanya saat di prefektur Kalos. Adapun perjalanannya juga mengalami pahit buruk. Mereka pernah bertengkar karena Satoshi yang selalu ingin menang battle, namun selalu baikan kembali, hingga mereka berhasil masuk ke final Liga Kalos. Setelah itu, Gekoga pun memilih jalan hidup untuk tetap tinggal di Kalos dan menjaganya. Begitulah ingatan Satoshi yang ia ceritakan ke Go. Tak berselang lama, malam semakin larut dan mereka memutuskan untuk tidur. Singkat cerita, tiba-tiba muncul aura Gekoga yang seketika itu juga membuat Satoshi terbangun. Dan ternyata Lucario juga merasakan hal yang sama. Mereka lalu bergegas untuk pergi mencari aura Gekoga yang dirasakan oleh Lucario. Di sana Lucario menyaksikan kehebatan Gekoga secara langsung. Lalu tak berselang lama Satoshi dan Go berhasil menyusul. Di sana Satoshi langsung menyuruh Lucario untuk menyerang. Tapi serangan itu tak mempan. Di sisi lain Go sangat panik dan untungnya dengan cepat Gekoga berhasil menolongnya. Setelah itu aura Satoshi dan Gekoga pun terhubung. Di sana Satoshi langsung menyuruh Gekoga untuk menyerang. Sampai akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan musuhnya. Melihat hal tersebut, Lucario hanya tercengang dan di sana nampaknya ia sangat iri dengan kehebatan Gekoga. Maka dengan begitu Lucario pun berniat untuk menantang battle Gekoga dan tantangan itu disetujui. Di sana dengan sangat cepat Gekoga mengalahkan Lucario, bahkan Lucario sampai terlihat sangat payah. Tiba-tiba si Lucario berkeinginan untuk menggunakan evolusi Mega. Namun hal itu sia-sia karena Lucario kehabisan stamina. Karena kekalahannya itu, Lucario pun melarikan diri ke dalam hutan. Saat Satoshi berniat mengejarnya, Gekoga menghentikan tindakan Satoshi dan ia berkeinginan untuk mengurus Lucario. Di tempat lain, Lucario nampak merenungi dirinya di tepi sungai. Tak berselang lama Gekoga menghampirinya. Nampaknya di sana Gekoga ingin memberitahu Lucario tentang sesuatu. Lalu kemudian scene berpindah kembali ke Satoshi dan Go yang dimana mereka membahas kesamaan antara Lucario dan Gekoga yang sama-sama ingin selalu kuat sejak pertama kali bertemu dengan Satoshi. Lalu berlanjut ke Gekoga yang mana mengajak untuk mengeluarkan auranya. Tiba-tiba mereka merasakan Satoshi dalam bahaya yang dimana diserang oleh monster akar. Maka mereka pun bergegas untuk menemuinya. Di sisi lain Satoshi dan Go mencoba sebisa mungkin bertahan bersama Pikachu dan Esbun. Tak berselang lama akhirnya Gekoga dan Lucario sampai. Dengan begitu Satoshi pun melakukan double team bersama Gekoga dan Lucario. Lalu setelah itu serangan terakhir pun akan dilakukan oleh mereka. Sampai akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan monster akar tersebut.
Setelah itu hari mulai sore. Di sana Satoshi berpamitan dengan Gekoga. Tak lama setelahnya Gekoga pun pergi. Sementara itu di sisi lain Kibana telah selesai berlatih dan sehabis itu ia pun mengambil foto selfie yang menandakan dirinya sudah lebih percaya diri. Kemudian pada keesokan harinya diperlihatkan Satoshi, Pikachu, dan Lucario sedang bergegas menuju ke gym di prefektur Galar. Ternyata hari ini akan diselenggarakan pertandingan antara Satoshi melawan Kibana yang akan diadakan di gym tersebut. Setelah Satoshi sampai di gym, tak berselang lama dari arah belakang Kibana muncul menghampiri Satoshi. Di sana Kibana menanyakan kedatangan Satoshi yang masih pagi buta datang ke gym tersebut. Nampaknya Satoshi sudah tak sabar dengan pertandingannya nanti. Lantas setelah itu Kibana maupun Satoshi malah dikejutkan dengan kemunculan Dande dari arah semak-semak. Dan ini lebih menghebohkan lagi, pasalnya Dande sudah lebih dulu di gym karena menginap semalaman. Alasan Dande sangat sederhana, ternyata Dande tak ingin terlambat untuk melihat pertandingan antara Satoshi dan Kibana. Maka dari itu dia menginap di gym, walaupun tidurnya di semak-semak. Lalu kemudian Satoshi mengatakan ke Dande bahwa ia tidak akan kalah dengan Kibana dan akan maju melawannya nanti. Singkat cerita, akhirnya pertandingan di gym prefektur Galar akan dimulai. Di sana pembawa acara sudah mengumumkan jika pertandingan kali ini antara Satoshi yang merupakan penantang dengan peringkat 9 dari prefektur Kanto dan Kibana sebagai tuan rumah yang menempati peringkat 8 dari prefektur Galar. Tak lupa di samping pembawa acara ada Dande yang juga memberikan semangat untuk kedua peserta tersebut dan menyuruh para penonton untuk fokus melihat pertandingan yang membara itu. Kemudian sang wasit di pertandingan tersebut memberikan pengumuman jika pertandingan kali ini menggunakan peraturan turnamen Masterclass, di mana masing-masing peserta menggunakan 3 Pokemon. Selain itu peserta juga boleh menggunakan Daimax maupun Mega Evolusi. Kemudian aba-aba untuk mengeluarkan Pokemon pertama pun dilakukan. Di sana Satoshi memilih Kairyu sementara Kibana memilih Flygon. Lalu pertarungan pun dimulai. Awalnya pertarungan mereka seimbang, di mana Flygon memiliki serangan yang cepat sementara dengan lincah Kairyu dapat menghindari kecepatan itu. Di sana Kibana sampai memuji Kairyu milik Satoshi karena dilatih dengan baik olehnya. Tapi setelah itu Kibana terlihat lebih serius. Serangan tersebut sangat menekan Kairyu, tapi ternyata mereka mencoba untuk mengatasinya dengan menggunakan Draco Meteor. Untuk kali ini mereka berhasil menemukan Flygon. Lantas setelah itu Flygon mencoba untuk bangkit kembali. Di sana Satoshi dan Kairyu mencoba kembali keberuntungannya dengan mengeluarkan Draco Meteor sekali lagi. Namun hasilnya tak seperti yang diharapkan, mereka gagal melakukannya. Untuk kali ini Kairyu pun dikalahkan oleh Flygon dan gemuruh sorak-sorai penonton menyaksikan kehebatan Kibana dan Flygon. Bahkan di sana Dande juga memuji kehebatan Kibana. Kemudian Satoshi pun mengeluarkan Pokemon keduanya, Gengar. Di sana Gengar terlihat tak berkutik dengan serangan Flygon dan nampaknya Satoshi juga bingung akan memakai cara apa untuk menghadapinya. Sampai kemudian Flygon pun kembali menyerang. Sampai akhirnya Gengar terkena serangan dari Flygon dan hal itu membuat Gengar nampak tak bergerak cukup lama. Tapi nampaknya Gengar belum menyerah. Melihat hal tersebut Kibana memastikan kembali tujuan Satoshi kenapa ingin melawan Dande. Karena di sana Kibana sendiri tak ingin kalah dengan Satoshi.
Namun Satoshi juga tak berniat kalah di pertandingan kali ini melawannya, karena dirinya sangat mengagumi Dande dan berniat bertarung melawannya. Oleh sebab itu, Satoshi memutuskan hal tak terduga. Ia berniat menggunakan Daimax kepada Genger. Karena kali ini dia di posisi terpojok. Untuk kali ini akhirnya Genger berhasil mengalahkan Flygon. Kemudian Kibana menggunakan Numelgon. Kali ini Genger terkena serangan bertubi-tubi dari Numelgon sampai ia tak berkutik sama sekali. Melihat hal tersebut, Satoshi berniat untuk menarik Genger masuk ke Pokeball. Namun Genger menolak keinginan Satoshi dan berniat untuk melakukan serangan balik. Sampai akhirnya serangan terakhir tersebut membuat mereka berdua sama-sama tumbang. Maka dari itu, sisa Pokemon terakhir antara Kibana dan Satoshi akan menentukan siapa pemenangnya. Di sana Pokemon terakhir Satoshi adalah Lucario, sementara Pokemon Kibana adalah Duraludon. Kemudian tanpa basa-basi, Kibana langsung menggunakan Daimax-nya. Lalu setelah itu pertarungan pun dimulai. Nampaknya serangan dari Lucario tak mempan sama sekali. Melihat hal tersebut, Kibana terlihat meremehkan kemampuan Satoshi. Lalu ia melakukan serangan pamungkasnya. Awalnya Kibana nampak percaya diri akan memenangkan pertandingan karena telah mengeluarkan serangan pamungkasnya. Namun dirinya mulai terkejut ketika melihat Satoshi yang nampak begitu tenang. Ternyata Satoshi sedang berbicara dengan Lucario melalui perasaannya, dan nampaknya Satoshi dan Lucario juga telah siap untuk melakukan serangan balik. Melihat kekuatan tersebut, para penonton terlihat kagum, bahkan Dande terkejut menyaksikannya. Di sana Lucario terlihat mengingat kembali tentang perjuangannya ketika berlatih. Di sisi lain nampaknya Gekoga merasakan aura Lucario. Lalu kembali ke Lucario dan Satoshi yang telah siap melakukan serangan barunya yang terlihat nampak lebih besar dari sebelumnya. Sampai akhirnya serangan itu berhasil mengenai kepala Duraludon dan langsung membuatnya tumbang. Maka dengan begitu Satoshi akhirnya memenangkan pertandingan tersebut. Kemudian Kibana pun memberikan selamat ke Satoshi atas kemenangannya. Lalu Kibana mengajak Satoshi untuk selfie. Setelah itu ia memberi semangat ke Satoshi untuk nantinya tidak kalah saat melawan Dande. Kemudian setelah itu di layar monitor pembawa acara melaporkan peserta yang masuk pertandingan Masterclass. Di urutan 8 ada Satoshi, di posisi 7 ada Iris, di posisi 6 ada Alan, di posisi 5 ada Karne, di posisi 4 ada Wataru, di posisi 3 ada Daigo, posisi 2 ada Sirona, dan di posisi pertama sebagai juara tak terkalahkan ada Dande. Kemudian setelah itu to be continue. Oke, cukup sekian, jadi itulah alur cerita dari Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 part 54. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.